Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang pemain asing baru dari Persija Jakarta yang namanya Oliver Bayes dan juga dari Persib Bandung yang namanya Lewi Madinda. Dan yang menariknya bahwa dua pemain asing ini teman-teman, statusnya adalah pemain pinjaman. Cuma bedanya Oliver Bayes dipinjam untuk durasi yang lebih lama daripada Lewi Madinda, karena Oliver Bayes dipinjam untuk durasi 1 tahun, artinya full kompetisi, sedangkan Madinda dipinjam untuk 6 bulan saja atau sampai putaran pertama berakhir, yaitu sampai akhir tahun ini. Artinya kemungkinan besar nanti Tyrone Del Pino jika sudah pulih kembali atau 100% fit, bisa saja nanti kembali membela Persib Bandung. Ya, kita tunggu saja nanti perkembangannya seperti apa. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya secara menyeluruh tentang dua pemain asing ini, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 704.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan jujur saya gak pernah menyangka bahwa dukungan dari teman-teman akan semasif ini. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair, dan seperti yang saya selalu katakan teman-teman, bahwa sekali saya netral maka saya akan tetap netral. Nah, sekarang kembali ke pembahasan dari dua pemain asing yang baru saja dipastikan ya akan segera membela dua klub besar ini. Dan yang menarik bagi saya teman-teman, bahwa Persija Jakarta, yang saya baca beritanya nih ya, updated berita baru saja tadi siang saya baca, mereka tidak akan menambah jumlah pemain asing mereka. Padahal mereka masih punya slot ya atau kuota tambahan untuk satu pemain asing lagi. Tapi ini menarik sekali bahwa untuk sementara ini yang saya baca beritanya dan sudah beredar ya di banyak media digital dan juga di banyak akun media sosial, bahwa Persija Jakarta tidak akan menambah jumlah pemain asing mereka. Pertama-tama saya agak bingung, kok ada keputusan semacam ini dari manajemen Persija Jakarta. Jangan-jangan ya mereka memang tidak sanggup untuk mengontrak pemain asing tambahan untuk bisa memenuhi kuota dari pemain asing mereka ya. Itu pertama-tama saya berpikirnya seperti itu. Kok mereka nggak mau memenuhin slot mereka sih? Kan ada tuh slot tambahan. Dan kita tahulah klub-klub lain kan hampir semua klub ya penuh lah, full lah. Kuotanya mereka penuhin semua. Tapi kemudian ketika saya meneliti lebih dalam lagi untuk melihat pemain-pemain yang berada di dalam skuad Persija Jakarta saat ini, maka jika memang keputusan dari manajemen Persija untuk tidak menambah pemain asingnya, maka itu merupakan keputusan yang bijak. Kenapa saya katakan bijak? Karena jika teman-teman juga sekarang melihat materi pemain dari Persija Jakarta, sebetulnya mereka sudah tercover. Di semua lini sudah tercover. Di penjaga gawang, kita tahu sudah ada Andri Tani dan juga penjaga gawang yang pernah membela timnas Indonesia U20 kan, Cahyo Supriyadi. Kemudian di pertahanan, sudah cukup lah. Ada Ferrari, ada Hansa Muyama, ada Rizky Ridho, ada Kudela, bahkan Firza Andika bisa bermain sebagai salah satu center back. Kemudian di tengah lebih banyak opsi lagi. Di wingback ada banyak opsi, bahkan Witan Sulaiman bermain di wingback kan. Dipasang di wingback oleh Thomas Doll di pertandingan terakhir Persija lawan Bayangkara. Dan di tengah ada Abimanyu, ada Gayos, pemain asing baru. Ada Reski Fandi, bahkan Hanif Syabandi bisa bermain di posisi tersebut, dan Hanif juga bisa bermain sebagai salah satu center back. Dan di wing kanan ya ada juga banyak pilihan. Di wing back kanan ya bisa juga Rico nanti bermain di posisi tersebut, atau juga Rio Fahmi. Ada juga Nico, dan di depan ada Simic, Oliver Bayes nanti salah satu pemain yang bisa bermain sebagai ujung tombak. Mungkin juga dia akan berperan sebagai striker palsu karena dia sebetulnya bisa bermain di wing juga. Kemudian ada Rio Matsumura, ada juga Rico Simanjuntak, dan banyak pemain-pemain lainnya. Jadi sebetulnya nih Persija sudah lengkap, mereka sudah tercover di semua sektor. Dan feeling saya keputusan dari manajemen atau tentunya melibatkan Thomas Doll juga adalah untuk menyisakan satu slot ini sambil melihat perkembangan dari tim. Permainannya seperti apa kekurangannya nanti, dan apakah betul
memerlukan tambahan pemain asing atau tidak. Kalau memang memerlukan tambahan pemain asing, maka tentu mereka bisa mengontrak nanti pemain asing tersebut ketika jendela transfer nanti ya, sebelum putaran kedua dimulai itu dibuka. Dan juga salah satu kita tahu keinginan dari Thomas Doll juga adalah untuk mengorbitkan banyak pemain muda di Persija Jakarta yang perlahan-lahan dia mulai memberikan kesempatan untuk bermain. Dan kalau kita berbicara tentang pemain muda, maka tentu mereka adalah pemain-pemain lokal. Kan banyak sekarang yang permainannya sudah beda jauh, bahkan banyak banget yang dipanggil timnas Indonesia. Bahkan tuh kalau nggak salah di pertandingan Persija lawan Bayangkara, kan dinonton juga pertandingan itu oleh Coach Sintayong di stadion ya. Banyak kan, ada Rio Fahmi yang dulu saya ingat lah, banyak yang mengatakan, aduh ini mah bocah kemarin sore gak bener mainnya, gak bisa ngoper. Tapi sekarang lihat kepercayaan dirinya semakin bagus. Doni Tri Pamungkas yang menurut saya adalah salah satu wonderkid di Persija Jakarta, bagus loh pemain ini. Tapi ya perlahan-lahan nanti dia akan diberikan kesempatan lebih banyak lagi. Witan Sulaiman, pemain masih muda, sekarang mulai nyetel, perlahan-lahan mulai nyetel. Ferrari, betul kan? Jadi banyak nih opsinya bagi Thomas Doll. Nah jika dia memilih untuk menambah jumlah pemain asingnya dan memenuhi kuota, bisa juga nanti mengganggu flow of the chemistry. Jadi ini sekarang chemistry-nya nih kurang lebih kan sudah terbentuk. Ya ada tambahan 2 pemain baru ya, Gayos dan juga Bayes. Jadi nggak akan terlalu banyak waktu lah yang dibutuhkan oleh 2 pemain asing ini untuk beradaptasi. Kan sebelumnya kan pemain-pemain asing lainnya kan sudah gabung lebih awal. Bahkan Kudela tetap dipertahankan, dan Marco Simic kita tahulah sebelumnya pernah membela Persija Jakarta, jadi nggak akan sulit untuk bisa beradaptasi. Bahkan dia sudah mencetak brace, dan juga Rio Matsumura kita tahu sebelumnya sudah bermain di Liga 1. Jadi ya hanya ada 2 pemain asing baru yang belum pernah punya pengalaman bermain di Liga 1. Ya nggak akan begitu sulit untuk beradaptasi. Jadi ya ini adalah sebuah keputusan yang menurut saya patut juga dicontoh oleh klub-klub lainnya. Artinya nggak harus juga memenuhi kuota dari pemain asing. Lihat juga materi pemainnya sudah cukup atau enggak. Ya kalau memang nanti mau nambah pemain asing kan bisa juga nanti ketika jendela transfer dibuka ya, sebelum putaran kedua dimulai. Jadi ya sekarang dengan masuknya juga Oliver Bayes, ya kalau menurut saya ini adalah pembelian yang memang cocok dengan konsep permainan Thomas Doll. Nah teman-teman perlu melihatlah highlights dari pertandingan-pertandingan dia, ada tuh di YouTube. Ini pemain selain bisa bermain di wing, dia bisa bermain sebagai striker, tapi sebagai penyerang palsu, striker palsu. Nah itulah manfaatnya dari adanya Oliver Bayes, walaupun usianya masih sangat muda, artinya ya, pengalaman di level klub juga belum banyak. Dan dia dipinjam untuk durasi 1 tahun agar ya terus nanti dilihat potensinya seperti apa, dan bukan tidak mungkin nanti bisa juga dia dikontrak secara permanen kalau memang permainannya bagus, konsisten, ya bisa nyetel. Dan juga salah satu keuntungan adanya Oliver Bayes, nah ini menambah opsi bagi Thomas Doll di lini depan. Jadi ini persaingannya semakin ketat di depan. Kenapa? Karena tentu sekarang Thomas Doll ingin Persija mencetak lebih banyak gol lagi. Nggak seperti musim lalu. Produktivitas Persija nggak sebaik seperti klub-klub lain yang berada di akhir klasmen di papan atas. Ya teman-teman lihat saja akhir klasmen musim lalu. Tapi memang Persija punya defense yang solid. Jadi ini murni datangnya Oliver Bayes untuk mempertajam lini serang dari Persija Jakarta. Dan sebagai pemain timnas Filipina yang sebelumnya juga pernah bermain di SEA Games ya dia, saya pikir dia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Ya ini bahaya juga nih pemain ini ya, masih muda, dan saya pernah melihat highlights dia beberapa kali, ngotot loh ini pemain ini. Ya inilah yang dibutuhkan oleh Thomas Doll, pemain-pemain yang ngotot tapi juga punya kecerdasan. Ya kita tunggu nanti, bisa juga nanti dia turun di pertandingan lawan Persita kan, seperti Gayos sebelumnya turun kan di 45 menit pertama jalannya pertandingan, dan Gayos juga nanti kita harapkan bisa cepat nyetel. Dan sekarang saya ingin membahas tentang pemain asing baru dari Persib, Levi Madinda. Ini menarik banget nih, karena Madinda dikontrak sebagai pemain pinjaman ya, atau dipinjam untuk 6 bulan. Artinya ada kemungkinan nanti Tyron kalau sudah pulih akan kembali membela Persib. Tapi ini menarik karena dipilihnya pemain yang agresif, walaupun Madinda ini gak selalu bermain sebagai gelandang bertahan atau juga holding midfielder, tapi dia bisa bermain sebagai gelandang serang. Tapi ini pemain yang sangat agresif teman-teman. Saya sudah lihat highlights dari pertandingan-pertandingan dia, yang dia mau bela Negeri 9 kalau nggak salah, dan kemudian Johor Darul Takzim ya. Agresif banget nih pemain. Bahkan dia berani loh mengandalkan skill individunya, dan juga sering banget dia melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Jadi ini sebuah pinjaman pemain asing yang baru nih. Ini pemain asing yang masuk ke Persib ini agak beda nih. Karena
dia berani bermain dengan mengandalkan speed, ngotot, agresif, dan juga punya kemampuan skill individu yang bagus. Dan juga dia adalah pemain yang senior, sudah berusia di atas 30 tahun. Nah ini pengalaman dia sudah cukup nih, jadi yang diharapkan mental dia kuat. Walaupun dia belum pernah bermain di Liga 1, dan memang Liga 1 ini kan adalah liga yang keras ya teman-teman ya, jadi tentu tidak akan gampang bagi dia. Tapi manfaatnya bagi Persib Bandung untuk meminjam pemain ini adalah sebelumnya dia sudah bermain di Malaysia, jadi ya dari segi cuaca gak akan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Dan juga memang Persib membutuhkan pemain yang bisa melakukan pergerakan penetrasi dari tengah ke pertahanan tim lawan, tapi juga mengandalkan otak. Jadi gak cuma mengandalkan otot, tapi main juga mengandalkan otak. Karena yang dibutuhkan adalah suplai bola kepada, yang paling penting itu kepada David da Silva. Jadi David da Silva tuh jangan terus-menerus turun atau mengandalkan skill individunya untuk bergerak dengan bola. Nunggu di depan, cari ruang, dan tunggu suplai bola tersebut. Nah itulah dibutuhkannya Madinda. Dan memang sih saya sebelumnya berharap bahwa Persib dapat pemain asal Amerika Selatan. Karena memang skillnya ya biasa di atas rata-rata lah, dan biasa visi permainannya bagus. Tapi mungkin juga Madinda bisa memberikan solusi bagi Persib Bandung. Karena yang dibutuhkan adalah pemain yang berani melakukan penetrasi plus suplai bolanya. Dan Madinda adalah pemain yang bisa memberikan assist. Dan dia juga sudah punya pengalaman kan membela timnas Gabon. Bahkan dia pernah bermain di La Liga ya, kalau nggak salah di Celta Vigo. Jadi yang dicari oleh manajemen Persib Bandung adalah pemain yang sudah punya pengalaman. Pengalaman di level internasional, dan juga walaupun belum pernah bermain di Liga 1, tapi ya sudah pernah bermain di Asia Tenggara. Nah inilah pemainnya Madinda, dan menarik nanti untuk ditunggu apakah dia bisa langsung diturunkan atau tidak lawan PSM Makassar. Karena jika ada pemain yang berani melakukan penetrasi, berani bergerak secara individu, tapi juga memikirkan untuk suplai bola dari tengah, maka nanti permainan dari Persib Bandung akan sulit dibaca. Jadi gak selalu menyerang dari sayap, kemudian main crossing kiri, crossing kanan, jangan. Dan juga tentu menarik untuk menunggu siapa nanti pelatih baru dari Persib. Kalau sekarang rumornya ini kencang banget. Kemungkinan mantan pelatih dari Johor Darul Takzim ya, kalau nggak salah namanya tuh Benjamin Mora, atau juga bahkan sekarang rumornya yang lagi berkembang nih, mantan pelatih dari Vietnam, Park Hang-seo nih. Saya bingung juga nih, apa benar Persib ingin mengontrak Park Hang-seo? Ini kan pelatih hebat, yang sebelumnya kita tahu mengubah sepak bola Vietnam, bahkan membuat timnas Vietnam menjadi salah satu yang disegani juga di level Asia, karena mereka bisa tembus juga kan ke Asia. Jadi bukan soal pelatih mana yang nanti Persib kontrak, tapi pelatih mana yang bisa menyatukan para pemain Persib Bandung dengan konsep permainannya. Seperti yang pernah saya jelaskan, kalau menurut hemat saya, konsep permainan dari Luis Milla gak jalan itu di Persib Bandung. Karena saya masih ingat, musim lalu tuh, jelang musim berakhir, teman-teman mungkin bisa refresh ya memori kalian. Tuh Luis Milla kalau nggak salah pernah mengatakan, ya koreksi saya jika saya salah, mungkin juga saya salah. Kalau nggak salah dia pernah mengatakan bahwa para pemain Persib tidak percaya atau tidak mau atau tidak bisa mengikuti taktiknya. Seperti itulah kira-kira. Jadi siapapun pelatih baru, ya konsepnya harus bisa dipahami oleh para pemain. Baru nanti permainan dari Persib akan menyatu. Baru bisa terlihat permainan dari Persib adalah sebagai satu tim, bukan cuma mengandalkan pergerakan individu atau bukan cuma mengandalkan satu atau dua pemain dalam urusan mencetak gol. Jadi nggak selalu mengandalkan David da Silva, tapi harus ada pemain lain yang bisa mencetak gol. Nah, kita tunggu nanti performa dari Madinda, dan pertandingannya berat bagi Persib Bandung lawan PSM Makassar. Besok ada 2 pertandingan besar ya, Persita lawan Persija dan juga PSM lawan Persib. Ya jika saya nonton 2 pertandingan tersebut, saya sih pasti nonton tuh salah satu pertandingannya Persita lawan Persija karena saya yang siaran di Indosiar besok. Dan kalau juga saya nonton pertandingan dari Persib Bandung, tentu saya akan membuat review dari 2 pertandingan tersebut. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.